kabarnya hari ini? Kabar saya baik sekali, Ibu. Apa kabarnya juga? Amin, hari ini juga saya sehat-sehat, siap melakukan tugas. Baik, hari ini berdasarkan berita yang Ibu berikan bahwa Ibu akan mengadakan coaching hari ini. Benar seperti itu? Iya, benar sekali, Ibu. Baik, untuk coaching hari ini persiapan-persiapan apa saja yang sudah Ibu persiapkan? Baik, Ibu Lady. Jadi saya sudah mempersiapkan waktu. Jadi saya dan Ibu Adriana sudah membuat jadwal untuk melakukan coaching hari ini. Selain itu juga saya telah menyiapkan beberapa pertanyaan yang nanti akan saya gunakan pada saat melakukan coaching terhadap Ibu Adriana. Sudah ada persiapan yang Ibu lakukan ya. Dari persiapan-persiapan itu kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam coaching hari ini? Oke, baik Ibu Lady. Jadi kompetensi yang akan saya kembangkan itu ada 3 kompetensi Ibu, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi ada 3 kompetensi yang ingin dikembangkan, dimulai dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Baik Ibu, dari 3 yang tadi, dari 3 kompetensi itu, yang mana yang ingin difokuskan ketika coaching sementara? Baik Ibu, jadi saya ingin fokus pada 2 kompetensi tadi Ibu, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Apa tujuan atau indikator yang ingin dicapai ketika coaching nanti? Ya, baik Ibu, jadi indikator yang ingin saya capai itu bagaimana saya bisa mengarahkan coach agar dia bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahannya, dan bagaimana coach tersebut bisa membuat rencana nyata dari apa yang dilakukannya. Jadi sudah ada persiapan, sudah ada kompetensi yang difokuskan, dan hari ini sudah ada tujuan yang ingin dicapai. Jadi hari ini saya izinnya menjadi siap-siap coaching hari ini. Selamat siang Ibu Adriana, apa kabarnya? Selamat siang Ibu Yosinta, kabar saya baik Ibu, cuma masih ada hal yang masih mengganjal dalam diri saya. Bagaimana kabarnya Ibu Yosinta? Kabar saya luar biasa baik Ibu. Ibu, kemarin saya mendapatkan WA dari Ibu, katanya ada yang mau didiskusikan, benar Ibu? Iya benar sekali Ibu. Saya ingin berdiskusi dengan Ibu mengenai anak saya Bu, anak saya dalam kelas Ibu. Karena dalam kelas itu mereka kurang berpartisipasi aktif Ibu, dan saya merasa saya kayak kurang berhasil gitu Ibu. Oh baik Ibu, tujuan yang bagus ya. Ibu, apakah Ibu memiliki indikator spesifik untuk mengukur peningkatan partisipasi siswa? Iya Ibu, saya berharap siswa saya di kelas lebih aktif Ibu. Mereka lebih aktif dalam menjawab pertanyaan, aktif dalam kegiatan-kegiatan pembelajaran di kelas Ibu. Oke, baik Ibu Adriana. Sekarang mari kita identifikasi beberapa tantangan yang Ibu hadapi. Apa saja hambatan yang Ibu hadapi untuk mencapai tujuan tersebut? Tantangan yang saya hadapi, mungkin anak siswa saya di kelas itu mereka sepertinya kurang motivasi Ibu dalam belajar. Terus mereka juga kesulitan dalam memahami materi. Selain itu mereka bagaimana ya, mereka kurang memahami dengan baik mungkin. Setelah itu juga saya merasa bahwa pengajaran atau metode yang saya sampaikan itu mungkin kurang menarik bagi saya. Oke, baik Ibu Adriana, berarti kita sudah mengidentifikasi ya 2 masalah utama Ibu. Yang pertama motivasi belajar anak, dan kedua metode pengajaran ya. Apa masih ada lagi hambatan yang Ibu hadapi? Sejauh ini mungkin itu saja yang hal utama itu yang saya rasakan. Oke, baik Ibu. Mari sekarang kita buat rencana untuk mengatasi tantangan tersebut. Apa yang bisa Ibu lakukan untuk bisa
meningkatkan motivasi atau partisipasi siswa? Mungkin saya mulai mencoba menggunakan ice breaking atau permainan-permainan edukatif sehingga anak-anak saya atau siswa saya itu lebih tertarik untuk belajar. Wah, ide yang bagus Ibu. Lalu bagaimana dengan metode pengajaran? Apa ada yang bisa Ibu ubah atau Ibu tambahkan? Kalau metode pengajaran mungkin saya lebih banyak menggunakan media visual dan teknologi seperti video atau aplikasi-aplikasi pembelajaran yang membantu menjelaskan konsep yang sulit itu. Oke, baik Ibu. Mari kita tentukan tindakan konkret yang akan Ibu lakukan ya. Kapan Ibu akan menerapkan permainan edukatif dan aktivitas kelompok? Mungkin saya mulai minggu depan. Saya mulai besok mungkin saya akan merencanakan beberapa permainan dan aktivitas selama pembelajaran. Wah, bagus ya Ibu. Lalu bagaimana dengan penggunaan media visual dan teknologi? Iya, kalau media visual dan teknologi saya akan mulai mencari dan menyiapkan beberapa video dan aplikasi. Mungkin saya bisa mendapatkannya dari YouTube dan saya juga menanyakan kepada teman-teman guru saya. Jangan sampai ada yang sudah menggunakan media, jadi saya bisa meminta mereka untuk membantu saya. Luar biasa Ibu. Baik Ibu, terakhir mari kita tentukan bagaimana kita akan menganalisis hasil dari tindakan ini. Jadi bagaimana Ibu akan mengukur keberhasilan dari rencana yang akan Ibu Adriana lakukan? Cara mengukurnya mungkin saya memantau partisipasi siswa saya selama beberapa minggu ini. Setelah itu saya akan mencatat perubahan-perubahan apa saja yang terjadi dan juga nanti saya akan meminta umpan balik dari siswa saya tentang metode pengajaran yang saya gunakan. Wah, itu ide yang bagus ya Ibu. Ya, saya akan mendukung Ibu dalam proses ini. Ya, terima kasih Ibu Yusinta. Saya merasa lebih lega, lebih percaya diri lagi Ibu dengan rencana ini dan saya sangat menghargai dukungan Ibu Yusinta. Ya, Ibu Adriana senang bisa membantu Ibu Adriana ya. Baik Ibu Adriana, pada saat sesi coaching ini setelah kita melakukannya, bagaimana perasaan Ibu? Iya, seperti yang tadi saya ucapkan, saya lebih lebih lega. Karena dan juga saya lebih percaya diri lagi Ibu karena Ibu sudah sangat membantu saya dalam menyelesaikan permasalahan ini di mana saya diarahkan untuk mengidentifikasi sendiri masalahnya dan menemukan sendiri solusi atas masalah saya, di mana tadi di awal sudah disebutkan bahwa kurangnya partisipasi aktif siswa-siswa saya dalam pelajaran bahasa Inggris. Mungkin itu saja ya. Wah, luar biasa ya Ibu Adriana. Saya juga senang bisa berbagi dengan Ibu Adriana ya. Oh ya, bagaimana kapan ya kira-kira kita akan berkumpul untuk mereview kembali rencana yang akan Ibu lakukan? Kira-kira 2 minggu lagi Bu. Oke, baik Ibu Adriana, sampai ketemu lagi ya. Selamat siang Ibu Adriana. Selamat siang, terima kasih Bu. Ya, sama-sama Ibu. Baik Ibu Sinta, proses coachingnya sudah selesai. Bagaimana nih perasaan Ibu Sinta setelah melakukan coaching hari ini? Baik Ibu Lady, saya sangat senang karena saya bisa membantu Ibu Adriana untuk bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Seperti itu Ibu. Baik Ibu, jadi Ibu sudah merasa senang ya karena bisa membantu Ibu Adriana. Apakah tujuan atau indikator tadi sudah tercapai pada saat coaching tadi Ibu? Iya Ibu, jadi menurut saya sudah tercapai Ibu karena di situ saya menggali potensi dari Ibu Adriana sehingga dia bisa menemukan solusi sendiri dari permasalahan yang dihadapinya Ibu. Baik Ibu, jadi Ibu sudah merasa indikatornya sudah tercapai ya Ibu ya. Dan Ibu saya akan
menyampaikan beberapa hal yang tadi saya catat ketika Ibu melakukan proses coaching tadi. Di sini yang saya catat yang pertama itu saya lihat obrolan coaching hari ini antara Ibu Sinta dan Ibu Adriana tadi sudah berjalan dengan baik. Kemudian tidak ada perasaan canggung lagi antara coach dan coachnya. Tetapi saya lihat Ibu berdua tetap fokus ya pada permasalahan yang sedang dibicarakan tadi. Kemudian yang kedua yang saya catat di sini, saya melihat Ibu juga sudah bertindak sebagai seorang pendengar yang baik ya, sehingga Ibu bisa menempatkan posisi Ibu dalam posisi Ibu Adriana ketika mengalami permasalahan di kelas, sehingga Ibu bisa merasakan kira-kira bagaimana ketika mengalami permasalahan itu ya. Dan yang paling penting tadi yang saya catat di sini adalah Ibu benar-benar bisa membantu Ibu Adriana untuk menemukan solusinya sendiri terhadap permasalahan-permasalahan. Kemudian yang saya catat tadi Ibu juga aktif memberikan umpan balik kepada Ibu Adriana ketika melakukan coaching. Jadi itu beberapa hal yang sudah saya catat ya Ibu ya, dari coaching Ibu Adriana dan Ibu tadi. Baik Ibu, setelah coaching kali ini apa kompetensi di dalam diri Ibu yang ingin Ibu lebih tingkatkan lagi? Oke, baik Bu Lady. Jadi saya ingin meningkatkan kompetensi itu mengajukan pertanyaan yang berbobot supaya bisa lebih mencapai tujuan yang diharapkan. Jadi Ibu ingin lebih meningkatkan ya, akan mengajukan pertanyaan ya. Menurut Ibu apa indikatornya yang Ibu lihat sehingga Ibu mengatakan bahwa coaching hari ini sudah berhasil? Ya Ibu, jadi saya melihat Ibu Adriana sangat bersemangat ya, sangat bersemangat untuk melakukan coaching ini. Kemudian juga Ibu Adriana sudah berhasil menemukan sendiri solusi dari permasalahannya tersebut, ditunjukkan dengan perasaannya lega ya, seperti itu Ibu. Ya, Ibu sudah melihat beberapa indikator yang mengatakan bahwa coaching hari ini sudah sangat berhasil ya. Baik Ibu, terima kasih saya ucapkan untuk diskusi kita hari ini. Saya berharap dari diskusi kita, dari proses coaching Ibu tadi benar-benar meningkatkan kemampuan Ibu dan Ibu akan semakin mengembangkan kompetensi ketika mengajukan pertanyaan berbobot. Baik Ibu, terima kasih untuk waktunya. Saya ucapkan jadi tetap semangat ya Ibu ya. Siap Ibu. Ya. Terima kasih Bu Lady. Sama-sama Ibu. Ya. Selamat siang Ibu Adriana. Selamat siang Ibu Yasinta. Apa kabarnya? Kabar saya luar biasa baik Ibu. Ya, baik, Ibu Adriana. Bagaimana kabarnya Ibu? Oh ya, kabar saya juga puji Tuhan sangat baik Ibu. Ya, baik Ibu. Jadi apa benar hari ini Ibu akan melakukan coaching? Iya benar sekali Ibu. Hari ini saya sudah janjian dengan Ibu Lady mau melakukan proses coaching Ibu. Oke, baik Ibu. Ibu di sini izinkan saya menjadi pengamat ya Ibu dalam proses coaching yang akan dilakukan. Jadi saya akan menilai sesuai dengan rubrik penilaian yang diberikan ya Ibu. Jadi yang pertama itu yang akan dinilai Ibu bagaimana Ibu mengamati apakah langkah coaching sudah sesuai alur tirta atau belum ya Ibu. Yang kedua saya akan mengamati apakah Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot terhadap coaching ya. Dan yang ketiga bagaimana Ibu bisa mendengarkan dan mengamati serta respon dari jawaban dari coaching apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang diajukan oleh Ibu Adriana ya. Ya, dan jangan lupa Ibu ya, harus ingat prinsip coaching ya. Yaitu ada kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Izinkan Ibu saya bertanya ya Ibu. Ya. Apa kompetensi yang ingin Ibu kembangkan pada coaching ini? Saya ingin mengembangkan ketiga kompetensi yang ada, yaitu kehadiran penuh atau present, yang berikut mendengarkan dengan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, baik Ibu, dari ketiga kompetensi tersebut kompetensi mana yang ingin Ibu jadikan sebagai fokus?
Mungkin kali ini yang menjadi fokus itu mendengarkan dengan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, baik Ibu ya. Nah, ya, indikator ketercapaian dan tujuan perkembangan yang diinginkan Ibu itu seperti apa? Saya ingin Koci bisa menemukan solusi dari permasalahannya dan juga bisa menemukan langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan. Oke, baik Ibu. Demikian dulu ya Ibu kegiatan praobservasinya kali ini. Silakan Ibu melakukan coaching dengan Ibu Lady. Semoga sukses ya Ibu Adriana. Ya, terima kasih. Selamat siang Ibu. Ya, terima kasih. Selamat siang Ibu Lady. Selamat siang Ibu Adriana. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabar saya baik saja, hanya memang ada beberapa kesulitan di dalam kelas tadi. Iya benar Ibu ya. Mungkin ada hal yang ingin Ibu diskusikan dalam proses diskusi kita hari ini. Baik, sebelumnya terima kasih Ibu karena sudah meluangkan waktu untuk berdiskusi dengan saya. Jadi sebenarnya tujuan saya datang ke sini, saya ingin berbicara atau mendiskusikan dengan Ibu tentang salah satu anak di kelas 7A yang saya lihat dia kurang aktif dalam proses pembelajaran di kelas. Iya, jadi ada siswa Ibu yang kurang aktif dalam proses pembelajaran kelas. Oke, bagaimana perasaan Ibu pada saat melihat siswa tersebut tidak aktif dalam kelas? Kalau untuk perasaan saya benar-benar merasa khawatir terhadap anak ini. Khawatirnya karena saya takutnya dia akan ketinggalan dalam proses pembelajaran. Baik ya Ibu ya, berarti Ibu merasa khawatir dengan murid tersebut. Apakah ada faktor yang menyebabkan murid tersebut tidak aktif dalam proses pembelajaran di kelas? Kalau untuk faktor menurut saya sepertinya anak ini dia itu kurang tertarik ya dengan materi yang saya berikan gitu. Jadi sehingga dia tidak aktif. Kemudian saya juga melihat dia itu sepertinya kurang lancar untuk membaca. Jadi hal-hal ini yang membuat anak ini dia sepertinya tidak terlalu percaya diri untuk berinteraksi, untuk lebih aktif di dalam kelas seperti itu. Ya baik Ibu, jadi ya salah satunya dia belum lancar dalam membaca. Jadi apakah ada faktor yang menyebabkan murid tersebut kurang lancar dalam membaca? Kalau untuk kurang lancar membaca ini, yang saya lihat juga sepertinya anak ini tidak dibiasakan ya di rumah untuk sering-sering membaca seperti itu ya, sehingga dia akan mengalami kesulitan ketika proses pembelajaran. Itu, apakah Ibu Ibu Lady sudah mencari tahu bagaimana kondisi belajar anak tersebut di rumah? Untuk mencari tahu itu, saya sudah pernah ya mencari tahu dari teman-teman yang di dekat rumahnya. Kemudian ketika bertemu dengan orang tuanya saya sudah bertanya. Jadi menurut teman-temannya, menurut orang tuanya, anak ini kalau di rumah dia lebih banyak meluangkan waktu untuk bermain games. Karena waktunya habis untuk main games, akhirnya dia tidak ada waktu lagi untuk belajar. Seperti itu, makanya dia tidak terbiasa untuk membaca ketika di rumah itu. Iya, jadi faktor yang menyebabkan dia kurang lancar membaca, dia lebih waktunya di rumah itu lebih banyak bermain game, sehingga dia kurang belajarnya kurang. Mungkin apa yang dapat Ibu lakukan untuk membantu murid tersebut sehingga dia lebih aktif lagi dalam proses belajar? Kalau untuk supaya anak ini bisa lebih aktif sih, untuk sementara saya bisa memberikan motivasi dulu kepada anak ini ya, supaya kepercayaan dirinya ada, supaya dia bisa lebih aktif. Kemudian saya akan membuat tugas kelompok sehingga anak itu akan diarahkan untuk lebih banyak berinteraksi, untuk lebih banyak aktif dalam proses pembelajaran. Iya, luar biasa Ibu ya. Baik, selanjutnya mungkin upaya yang Ibu akan lakukan untuk membantu siswa tersebut. Upaya yang ingin saya berikan itu yang pertama, karena kebetulan ya di sekolah ada program literasi, jadi
pastinya saya akan merekomendasikan anak ini untuk masuk program literasi yang kelas khusus, supaya benar-benar anak ini dikhususkan dalam latihan membacanya. Kemudian upaya yang lain juga mungkin saya akan lebih membantu dia ketika membimbingnya, lebih kepada membimbing dia untuk membaca gitu. Iya, luar biasa ya, berarti ibu ada punya tanggung jawab yang berat ini. Iya, berarti membantu dia dan memasukkan dia dalam kelas literasi. Baik, setelah itu bagaimana ibu berkoordinasi dengan orang tua murid tersebut? Kalau untuk berkoordinasi sudah pasti saya akan membuat jadwalnya dulu. Saya akan membuat jadwal untuk pertemuan dengan orang tua sehingga bisa membahas bagaimana perkembangan anak ini dalam proses pembelajaran di kelas. Ya, baik ibu. Mungkin apa rencana yang akan ibu lakukan? Rencana saya seperti yang tadi saya sudah bilang, yang pertama saya akan memberikan motivasi dulu kepada anak ini. Kemudian saya akan memberikan latihan berupa seperti membaca untuk anak ini ya, sehingga dia bisa lebih rutin ya, selain di rumah juga akan lebih rutin membaca ketika di sekolah. Kemudian berikutnya yang tadi saya bilang, saya akan membuat jadwal untuk pertemuan dengan orang tuanya, sehingga akan kami bahas bagaimana supaya waktu di rumah dengan waktu di sekolah bisa diluangkan untuk latihan membaca. Seperti itu. Baik ibu. Kira-kira kapan ini ibu akan mulai melaksanakan rencana tersebut? Kalau untuk kapan, saya maunya secepatnya. Jadi kalau untuk karena saya sudah menjadwalkan terlebih dahulu dengan orang tua, jadi mungkin minggu depan saya sudah mulai melakukan rencana saya ini untuk penjadwalan dan rutin memberikan latihan membaca ini. Ya, baik ya. Selanjutnya mungkin ibu akan melibatkan siapa untuk membantu dalam menjaga pemimpin yang akan ibu buat? Kalau untuk yang membantu sudah pasti yang pertama kepala sekolah sebagai pemimpin di sekolah kita, kemudian yang kedua orang tua dari siswa tersebut, adapun teman-temannya yang mungkin ada teman-teman yang mau membantu dia untuk bisa lebih sering membaca, dan juga panitia literasi di sekolah, dan juga teman-teman guru mata pelajaran yang lain. Berarti ibu akan berkolaborasi dengan teman-teman di sekolah itu. Baik, untuk mengukur keberhasilan ibu itu apa yang ibu lakukan? Untuk mengukur keberhasilan ini mungkin yang akan saya lihat dari anak tersebut adalah bagaimana peningkatannya terhadap peningkatan kemampuan belajar anak tersebut ya. Kemudian juga hal yang ingin saya lihat untuk ketercapaian apa yang saya lakukan ini adalah keaktifan anak itu di kelas nanti setelah saya lakukan rencana-rencana saya. Iya, luar biasa ya Ibu Ledia. Bagaimana perasaan ibu setelah melakukan proses coaching? Untuk perasaan saya setidaknya sudah merasa lega ya, sudah bisa berbagi. Kemudian ibu juga membantu saya sehingga saya bisa berpikir, oh ternyata harus ada solusi ya untuk anak ini. Jadi jangan terlalu dibiarkan berlarut-larut. Jadi saya merasa lega. Terima kasih ibu karena sudah mau meluangkan waktunya membantu saya. Semangat ya ibu ya. Iya, tetap semangat. Terima kasih, selamat siang. Ya, Bagaimana Ibu Adriana tadi proses coachingnya, apakah berjalan lancar? Ya, luar biasa ibu, saya sangat senang karena prosesnya berjalan lancar. Mantap Ibu. Baik Ibu, ada beberapa hal yang saya mau tanyakan kepada Ibu, boleh ya? Boleh, sangat boleh. Oke, baik Ibu. Jadi Ibu, apa yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan oleh Ibu? Di dalam proses coaching tadi saya sudah melakukannya dan berdasarkan alur tirta, yaitu menanyakan tujuan, setelah itu mengidentifikasi masalah, rencana aksi dan juga tanggung jawab, sehingga alur ini bisa menggali coach untuk menceritakan
permasalahannya dan menemukan solusi-solusinya. Oke, baik Ibu. Dari penjelasan Ibu, saya sudah melihat Ibu, ternyata Ibu sudah menerapkan proses coaching dengan baik sekali ya. Jadi situ Ibu sudah menerapkan alur tirta, dari tujuan, kemudian membantu coaching mengidentifikasi masalah, kemudian membuat rencana aksi nyata, dan yang terakhir adalah tanggung jawab ya Ibu. Jadi di situ saya sudah melihat Ibu, Ibu mendengarkan dengan baik, ditunjukkan dengan Ibu melahirkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach tadi ya. Ibu juga fokus walaupun tadi ada bunyi bising di luar ya, sempat ada bunyi bising, tapi saya melihat Ibu Adriana kembali fokus pada coaching yang dilakukan, sehingga proses coachingnya saya lihat berjalan sangat lancar Ibu ya, sangat lancar. Seperti itu Ibu. Oke, baik. Sekarang Ibu, saya ingin menanyakan lagi yang kedua Ibu ya. Kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan ke depan setelah melakukan proses coaching tadi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan mungkin yang mendengarkan dengan aktif dan juga mendengarkan dengan aktif dan juga dengan ini mengajukan pertanyaan berbobot itu. Mungkin itu sehingga saya juga lebih memahami, dan juga saya juga harus lebih belajar lagi untuk memahami proses tirta, sehingga nanti bisa melakukan proses coaching itu lebih baik dari hari ini Ibu. Mungkin itu Ibu. Oke, baik Ibu. Ya Ibu, semoga kedepannya proses coaching Ibu semakin lebih baik ya Ibu. Sukses ya Ibu Adriana. Oke, baik Ibu. Selamat siang Ibu Adriana. Selamat siang. Selamat siang Ibu Lady. Selamat siang Ibu Adriana. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, sampai saat ini masih sehat dan masih terus semangat. Iya, baik ya Ibu. Oke, bagaimana hari ini? Apakah Ibu akan melakukan proses coaching? Iya, benar sekali Bu Adriana. Jadi saya sudah melakukan penjadwalan yang Sinta. Kebetulan Ibu Sinta ada meminta waktu saya, jadi penjadwalannya kami hari ini akan melakukan coaching, dan kebetulan saya akan menggunakan kelas 8A untuk waktu tempatnya untuk melakukan coaching hari ini. Iya. Baik Ibu, sebelum Ibu melakukan proses coaching, sebagai awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Jadi pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian dari coaching, dan pada saat coaching hari ini coach dan coachee juga akan saya amati ya Ibu, dan sesuai dengan rubrik penilaian. Dan apakah itu sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, nanti saya akan perhatikan, dan bagaimana Ibu mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachee, dan juga bagaimana coachee merespon atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari coach. Oke, jangan lupa juga ya Ibu ya, dalam prinsip coaching itu diantaranya kemitraan harus ada ya Ibu ya, proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin pertanyaan pertama yang saya ajukan, kompetensi apa saja yang akan Ibu kembangkan dalam proses coaching kali ini? Baik Ibu, seperti yang sudah kita ketahui bahwa untuk menjadi seorang coach kita harus memiliki kompetensi. Kompetensi yang pertama itu bagaimana saya membuat suatu kehadiran penuh. Kemudian kompetensi yang kedua bahwa bagaimana saya akan mendengarkan aktif menggunakan rasa. Dan kompetensi ketiga yang ingin saya kembangkan adalah bagaimana saya mengajukan pertanyaan berbobot sehingga bisa menggali setiap potensi yang dimiliki oleh coach saya. Berarti ada 3 kompetensi yang akan kita kembangkan. Baik, pertanyaan kedua, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan yang lebih spesifik lagi dalam proses coaching? Kalau untuk lebih spesifik ya Ibu ya, saya kali ini saya ingin lebih fokus kepada kehadiran penuh, dan juga ketika mengajukan pertanyaan berbobot untuk menggali kompetensi Ibu Sinta nanti. Ya, jadi Ibu akan kehadiran penuh ya Ibu ya, dengan mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan dalam proses coaching kali ini? Indikator yang saya pakai itu ya, yang pertama tentunya bagaimana saya bisa
membantu Ibu Sinta untuk menemukan solusi ya, solusi dari permasalahan yang nanti akan Ibu Sinta ceritakan, dan juga langkah-langkah untuk bisa menemukan solusi tersebut. Oke, baik Ibu, demikian dulu ya kita observasi kali ini. Sebentar saya mohon izin, pada saat Ibu melakukan proses coaching saya juga bersama-sama. Ya, terima kasih. Selamat siang Ibu Lady. Selamat siang Ibu Sinta. Apa kabarnya? Tuhan sampai hari ini masih tetap sehat-sehat dan masih tetap semangat. Baik Ibu. Ibu bisa bantu saya tidak? Ada yang Ibu mau bicarakan? Ya, bisa. Ada apa ya yang ingin dibicarakan dengan saya hari ini? Jadi begini Ibu, saya kan wali kelas. Nah, saya mengalami permasalahan di sini. Anak wali saya itu dia jarang masuk sekolah. Oh, ada anak wali yang jarang masuk sekolah ya. Iya, benar Ibu. Kalau boleh tahu kira-kira apa permasalahannya sehingga anak ini jarang masuk sekolah? Ya, jadi anak ini saya sudah memanggil anak tersebut Ibu. Jadi saya sudah memanggil anak tersebut. Saya coba melakukan segitiga restitusi Ibu. Jadi anak itu memang menunjukkan perubahan, tetapi hanya 1 minggu Ibu. Setelahnya dia kembali jarang masuk sekolah. Oke, baik Ibu. Jadi sudah restitusi. Iya, tapi benar Ibu. perubahannya sedikit ya. Iya, benar Ibu. Kalau boleh tahu setelah melakukan restitusi, apa yang menjadi faktor mendasar sehingga anak tersebut jarang masuk sekolah? Ya, baik Ibu. Jadi sebenarnya anak tersebut belum mengatakan kepada saya secara langsung alasannya kenapa dia bisa tidak datang sekolah. Dan saya mendengar informasi dari temannya, katanya anak tersebut setelah pulang sekolah dia menjaga kios Ibu. Jadi menjaga kiosnya ternyata jaganya sampai malam. Nah, sampai jam 12 malam Ibu. Jadi akhirnya dia tidur telat. Akibat tidur telat, bangun terlambat dan tidak datang ke sekolah. Seperti itu Ibu. Jadi jaga kios ya. Sudah berapa kali Ibu melakukan restitusi terhadap siswa tersebut? Baru 1 kali sih. Baru 1 kali. Kira-kira situasi ideal yang bagaimana sih yang Ibu inginkan terhadap anak tersebut? Ya Ibu, jadi pastinya sebagai wali kelas ya, saya menginginkan anak saya itu rajin ke sekolah supaya dia bisa mendapatkan materi, tidak ketinggalan dengan teman-temannya Ibu. Oh, jadi Ibu juga ingin ya anak ini benar, bisa Ibu. lebih rajin, jadi tidak mengalami tertinggal ya, tidak tertinggal. Baik Ibu, jadi sejauh pemahaman Ibu tentang siswa tersebut, kira-kira hal penting apa yang harus Ibu lakukan untuk siswa tersebut? Baik Ibu, jadi setelah saya lakukan segitiga restitusi kan dia berubah tapi tidak lama. Jadi menurut saya mungkin harus melibatkan guru bimbingan konseling dan orang tua dari siswa tersebut. Seperti itu ide yang bagus ya Ibu ya, melibatkan dari guru BK dan juga orang tuanya. Menurut Ibu ketika melibatkan guru BK, ketika melibatkan orang tua, apakah hal itu adalah hal yang baik menurut Ibu? Iya Ibu, kalau menurut saya itu hal yang baik Ibu, karena ketika saya melibatkan guru BK dengan orang tua itu akan terjadi kolaborasi. Jadi anak itu akan diperhatikan secara utuh ya Ibu, baik di sekolah maupun di rumah. Jadi di sekolah saya sebagai orang tuanya di sekolah, saya bisa memberikan perhatian yang lebih. Kemudian saya bisa berkoordinasi dengan guru BK ya Ibu, karena guru BK kan lebih tahu tentang psikologi anak, mungkin bisa membantu saya untuk anak itu bisa mengeluarkan alasan sebenarnya dia tidak datang ke sekolah.
Kalau dengan orang tua sih ibu mungkin kan di rumah kan dia dengan orang tua ibu kan, jadi orang tua harus memberikan perhatian penuh ibu. Mungkin boleh mengizinkan dia untuk bekerja, tetapi jangan sampai jam 12 malam deh, ya kan? Ya, iya. Jadi mungkin sampai jam 8 lah ibu, supaya dia bisa ada waktu belajar dan tidur lebih awal sehingga bisa datang ke sekolah seperti itu ibu. Iya. Jadi libatkan guru BK dan orang tua ya ibu. Iya, benar. Kira-kira kapan waktu untuk ibu ya untuk melakukan rencana tersebut? Oke, baik ibu, secepatnya ibu pasti ya, karena saya kan ingin ya saya ingin anak saya ini kan cepat rajin ke sekolah ibu, berubah ke arah baik. Jadi 2 hari lagi ibu, seperti itu ya, karena besok saya akan membuat surat panggilan juga ibu kepada orang tuanya yang harus ditandatangani oleh Bapak Kepala Sekolah. Jadi lusanya baru bisa diadakan pertemuan ibu, seperti itu Ya, jadi secepatnya Secepatnya, ya, ibu. anak ini. Berarti untuk pertemuan ini untuk mengatasi permasalahan anak ini siapa-siapa saja yang akan ibu libatkan? Oke, baik ibu. Jadi yang saya libatkan di sini adalah guru BK, kemudian dengan orang tua dari siswa tersebut ibu ya, seperti itu. Jadi memang harus banyak ya melibatkan benar. orang lain berkolaborasi. Berkolaborasi. Nah, baik ibu, jadi saya hanya memberikan semangat, tetap semangat untuk anak-anak kita. Terima kasih. Jangan berputus asa, semoga berhasil dengan proses. Amin Dan ibu. anak ini bisa berubah ya. Amin ibu. Ya, baik. Setelah kita berdiskusi seperti ini, bagaimana perasaan ibu? Kira-kira apa saja yang ibu dapatkan dari diskusi kita hari ini? Oke, baik Ibu Lady, jujur saya merasa senang, lega juga ya, karena akhirnya Ibu Lady bisa membantu saya untuk menemukan sendiri solusi dari permasalahan tersebut, dan akhirnya anak saya ini mudah-mudahan dengan surat panggilan yang saya berikan, kemudian ada kolaborasi antara saya, guru BK dan orang tua murid tersebut, anak tersebut bisa berubah, lebih rajin lagi datang ke sekolah sampai dia tamat ibu ya. Seperti itu ya. Ya, baik. Luar biasa ya Ibu Yosinta, saya sangat senang karena Ibu sudah bisa menemukan solusinya. Saya juga senang bisa berkolaborasi dengan Ibu dalam diskusi ini. Jadi nanti kira-kira kapan kita akan bertemu lagi ya? Kita harus mengatur jadwal lagi, review Ya. rencana-rencana yang sudah Ibu lakukan. Iya. 1 minggu lagi ya Ibu, 1 minggu lagi Ya. saya akan menghubungi Ibu supaya saya menceritakan bagaimana prosesnya itu, seperti itu Ibu. Baik, saya sudah tidak sabar ya untuk kembali bertemu lagi. Baik Ibu, terima kasih ya Ibu ya karena sudah datang dan menceritakan permasalahan Ibu. Terima kasih juga Ibu. Ya, sama-sama. Ya, selamat siang Ibu Lady. Selamat siang Ibu. Bagaimana Adriana. perasaannya setelah melakukan proses coaching dengan Ibu Sinta? Aduh, akhirnya saya sangat senang ya karena proses coaching tadi sudah berjalan dengan baik. Ada rasa lega juga sih dalam diri saya. Ya, benar Ibu. Tadi saya melihat juga ada perasaan lega dari Ibu Sinta maupun Ibu Lady ya. Baik Ibu, sebelum penutupan saya akan mengajukan beberapa pertanyaan pasca observasi. Mungkin pertanyaan pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? Jadi dengan coaching hari ini ya saya merasa bahwa saya sudah bisa menjalankan Al-Tirta itu dimulai dari tujuannya, kemudian bagaimana mengidentifikasi permasalahan, kemudian menanyakan rencana aksi dari Ibu Sinta tadi dan tanggung jawab dari Ibu Sinta, sehingga alur coaching tadi benar-benar bisa menggali potensi dari Ibu Sinta sebagai coach tadi, sehingga bisa menceritakan permasalahannya dan menemukan solusi-solusi untuk permasalahan Ibu Sinta. Iya, benar, luar biasa Ibu. Pertanyaan kedua yang saya akan tanyakan kepada Ibu, kompetensi apa lagi yang Ibu ingin kembangkan berdasarkan hasil melakukan proses coaching yang tadi sudah dilakukan? Untuk kompetensi sendiri saya merasa saya harus lebih mendalami ya, saya harus lebih bisa memahami lagi proses Tirta ini
sehingga ketika nanti saya akan melakukan coaching lagi, saya bisa melakukan coaching dengan lebih baik. Bagaimana saya bisa melakukan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk menggali potensi yang dimiliki oleh coach saya. Oke, begitu ya Ibu. Baik, semoga kedepannya kita bisa melakukan proses coaching dengan lebih baik lagi ya Ibu ya. Oke, baik, demikian observasi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Selamat siang Ibu Lidi. Terima kasih juga Ibu Adriana.